Selamat pagi, siang, malam, ataupun sore Pak Rafael. Kali ini saya akan mengajarkan teman saya yang bernama Niko Halo. tentang statistika. Pertama, nih buat belajar statistika itu harus mengetahui apa itu variabel dependen dan juga independen. Gue mau nanya sama lu, variabel independen itu apa? Variabel yang berdiri sendiri. Variabel yang berdiri sendiri ya. Kalau dari sini, menurut lu variabel independen apa? Yang mana? Menurut gue variabel independennya itu X sih. Iya benar sih, benar karena kan dia tanpa dipengaruhi ya. Iya. Terus kalau Y ini apa? Dependen atau independen? Berarti kalau independen udah ya dependen. Dependen karena dia dipengaruhi oleh X plus 1. X+1, benar. Jadi ini tuh variabel apa? Independen. Independen. Yang ini tuh variabel dependen kan? Iya. Sekarang kalau gua kasih contoh lagi misalnya Y sama dengan X kuadrat plus X plus 5 gitu. Ini variabel dependen yang mana, independen yang mana? Sama kayak tadi sih. Independennya itu X kuadrat. X kuadrat ini Iya. independen. Iya. Terus ada lagi nggak independennya? X. X juga independen kan? Iya. Terus yang dependen yang mana? Y. Y, benar benar. Oke, selanjutnya gue akan menjelaskan tentang eh, gimana itu cara membuat persamaan regresi gitu. Jadi perlu kita tahu dulu persamaan regresi itu kayak misalnya kita ada data nih, ada data penjualan selama setahun. Jadi kita dengan persamaan regresi ini kita dapat memprediksi tahun selanjutnya dapatannya berapa gitu. Ini persamaan regresi itu nanti fungsi di kehidupan nyatanya gitu. Oke, jadi ini adalah rumus umumnya. Y regresi sama dengan Y regresi min Y bar sama dengan SXY per SX kuadrat kali X min X bar. Jadi terus SXY sama SX kuadrat tuh ada rumusnya lagi. Nih bisa dilihat SXY adalah sigma XY per N. Nanti saya akan jelaskan apa itu N min X bar Y bar. Dan juga SX kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N min X bar kuadrat gitu. Jadi yang perlu kita tahu ini N tuh ada berapa data atau ada berapa kolom. Kalau memudahnya itu ada berapa nomor gitu. Ini kalau di sini tabel ini N-nya berapa nih? 2. 2, benar. N-nya 2 kan? Berarti kan kalau N-nya 2, berarti nanti di sini isinya 2 gitu. Oh Di gitu. tempat N-nya. Oke. Terus kalau X bar lu tahu nggak sebelumnya apa X bar itu? X bar itu apa tuh Nathan? Kata-kata X ya. Jadi Oh, kata-kata rata-rata X. Jadi misalnya X. jadi ini sama ini ditotalin dibagi sama N. Nah, rumus X bar itu Oh. ya gini. X bar itu kata-kata. Jadi banyak data. Jadi misalnya ini ada 2 X kan ini ya. Ya. X1 plus X2 dibagi N-nya. N-nya itu berapa tadi? N-nya 2. 2. Berarti berapa tadi? X bar ya? X barnya berarti 4. 4, benar. Berarti kan 8 per 2 kan? Iya. 4. Nah, berarti kan di sini X barnya 4 nih. Ya kan? Oke, Terus oke. ada bisa juga Y bar juga rumusnya sama kayak gini. Menurut lu Y barnya berapa? 5. 5, 4 tambah 6 bagi 10. 2 kan? Iya. Berarti benar, Y barnya kan 5. Wow. Nah, terus kalau lihat dari rumus ini, kita butuh apa lagi nih? Kan X bar udah, Y bar udah. Terus kita butuh apa? Sigma X kali ya. Sigma X kali Y. Jadi pertama kita harus tambahin lagi tabel di samping sini nih. Tambahin yang X-nya XY. Nah, Oke. nih X-nya itu X kali Y kan? Iya. Berarti yang satu ini X kali Y berapa? 12. 12. Terus yang sini 30. 30. Nah, kalau lu lihat di sini butuhnya XY doang atau sigma XY? Butuhnya Sigma X ya. Sigma XY itu artinya apa? Total semuanya Berarti berapa? 42. 42. Benar. Terus bisa dilihat lagi kita butuhnya apa lagi? Udah sih. Ini Oh, tadi
Gua kira yang atas doang. Oh, yang ini juga gimana? Berarti kita butuh X kuadrat. Butuh X kuadrat. Berarti tambahin lagi dong di sini. Oh iya, tambahin lagi. Berapa tuh jadinya? 9. 9 sama bawahnya 25. 25. Terus sigma X kuadratnya berapa? 34. 34, benar. Nah, setelah kayak gitu, nanti tinggal kita masukin ke rumus yang ini. Rumus yang ini nih, Oh. ini buat dapetin persamaan regresinya. Tapi Nathan, itu X barnya, X bar kuadratnya belum ada. X bar kuadratnya belum ada. Iya. Ya, nanti tinggal X barnya kita kuadratin aja nanti pas masukin ke sini. Oh, jadi nggak perlu bikin tabel baru Nggak lagi. usah kalau itu. Oke. Oke ya. Jadi ini kita, lu bisa catat dulu, nanti gua hapus, habis itu kita lanjut yang selanjutnya. Oke? Siap. Tambah lagi, jangan dikurangi. Dapat ilmu bagi-bagi, jangan takut matematika. Tambah lagi, jangan dikurangi. Dapat ilmu bagi-bagi. Jadi tadi kan kita udah tahu nih X-nya, X barnya nih. Terus Y barnya udah tahu, sigma X-nya udah tahu, sigma X kuadrat udah tahu. Jadi selanjutnya kan buat di rumus ini kan rumus terakhir nih. Oke. Ya kan? Kita butuh X-nya sama X kuadrat kan? Ya. Lu mau yang mana dulu? Yang mau yang SX-nya atau X kuadrat? S X Y dulu deh. Boleh. Langsung aja, ini kan udah ada rumusnya ya. Iya. Kita masukin ya. Nih, langsung SXY sama dengan apa nih? Sigma XY berapa? Sigma X-nya 42. 42, boleh. Terus per N. N-nya berapa tadi? N-nya 2. N-nya 2. Tapi kalau X-nya bukannya 4 jadinya. Apanya? N-nya. Enggak, tetap. Tetap 2 ya? Dia segaris-garis gitu 2. Oke. Terus XY min X bar ya, bar kan? Ya. X barnya berapa tadi? X barnya 4. 4. Terus dikali 5. 5. Langsung aja nih dihitung. 42 bagi 2 berapa? Berapa ya? 21. 21, benar. Minus berapa? Minus 20. Minus 20. Kok bisa bikin angka cantik gini ya? Wah. 1, ya. Ya. Langsung kita ke SX kuadrat ya. Ya. Langsung aja, nggak usah banyak basa-basi gitu. Langsung rumusnya gimana? Sigma X kuadrat berapa? 34. 34. Per N tadi berapa? N-nya 2. 2. Minus berapa? Minus 16. 16. 4 kuadrat ya. Ya. 34 per 2 berapa? 17. 17. Minus? 16. Kok bisa angkanya bagus gini? Enggak tahu, kok bisa ya? Yang buat soal siapa ya? Siapa ya? Ini 1 ya. Wow. Jadi ini kan udah kita yang kita perlu di sini cuma apa sih? Cuman X bar sama Y bar kan buat rumus ini. Ya. Berarti ya udahlah. Ini bisa kita hapus nih. Ya kan? Oke. Buat bikin ini nanti bisa kita pindahin aja. Tadi X bar berapa? Tadi X barnya berapa ya? 4. 4. Y barnya berapa? 5. 5. Nah, udah kan? Udah. Langsung kita masukin aja ke rumus ini buat dapetin persamaan regresinya. Oh, gitu. Ini simbol Y regresi artinya. Oke. Jadi langsung aja nih kita kotakin aja di sini, kita pisahin ya. Rumusnya Y regresi min Y bar tadi berapa? 5. 5 sama dengan SX tadi berapa? 1. 1 per SX kuadrat berapa? 1. 1 ya kan? Terus ya, dikali X min X bar berapa? X bar 4. min 4. Nah, langsung aja. Ini kan nggak ada perubahan kan, ini 1 kan, 1 per 1 1 kan? Iya. Jadi sama dengan Y regresi X min 4 gitu kan? Ya. Min 5 nya kalau pindah jadi apa? Jadi positif 5. Positif 5.
Nah, ini lanjut ke sini ya. Oke. Jadi ya, Y regresi sama dengan X X Min 4 plus plus 5 1 plus 1. plus 1. Ini tadi bisa balik ke yang kita belajar independen dan dependen lagi kan? Oke. Iya kan, ini. Jadi ini persamaan regresinya. Jadi ini kalau buat tabel yang tadi yang udah dicatat, ya tabel yang tadi yang udah dicatat yang udah kita contohin, itu tabelnya hasil buat memprediksi Y selanjutnya. Kalau diketahui X-nya itu adalah ini persamaannya. Kalau yang di sini kan. Iya iya Jadi iya. misalnya kita dikasih tahu nih X-nya 5. Misalnya kita ketahui X-nya 5, mau ditanya, ya prediksi berapa sih kalau X-nya 5? Coba X-nya 5 kan kita masukin. Iya. 5 plus berapa? Plus 1. 6. Nah, berarti sesuai prediksi ini kalau kalau X-nya 5, Y-nya tuh 6. 6. Nah, kalau bisa dilihat kan Y-nya ini kan dipengaruhi oleh X ya kan? Oh iya. Nah, makanya X itu variabel independen dan juga Y itu adalah variabel dependen. Itu boleh Oh dicatat. gitu. Tambah lagi, jangan dikurangi. Dapat ilmu bagi-bagi. Jangan takut matematika. Tambah lagi, jangan dikurangi. Dapat ilmu bagi-bagi. Jangan takut matematika. Hal bagi gue mendalami matematika. Karena sekarang gaji gue gede jadi aktuaris. Gue nggak jenius, tapi gue pengen belajar matematika terus. Matematika tuh challenging banget, makanya gue suka banget buat ngulik-ngulik sama Nah, gue tadi ada mau tambahan lagi nih. Jadi tadi kan ketemu Y regresinya persamaan kayak gini kan. Ya. Jadi kalau X-nya ini positif, berarti artinya korelasinya positif. Oke. Nanti korelasi itu akan berdampak di grafik dan lain-lain. Ya, pokoknya nanti bakal dijelas. Nanti bisa dipelajari di selanjutnya gitu. Kalau X-nya ini misalnya nanti ketemunya minus nih, minus X gitu, berarti korelasinya negatif gitu ya. Oh. Nanti bakal dampak di grafiknya. Oke. Gitu aja. Nah, selanjutnya gua akan jelasin nih tentang residu. Residu ini salah satu bagian dari statistika juga. Menurut gue sih ini paling simpel dan juga paling gampang gitu dibanding yang selanjutnya dan juga yang tadi gitu. Jadi apa sih residu? Residu itu adalah selisih antara prediksi dan juga data asli lapangan gitu. Biasanya akan dikasih X, Y sama Y bar. Y regresi gitu. Atau Y tebakan. Oke. Nah, ini kan udah gue bikinin tabelnya. Ya. Udah gue bikinin tabelnya. Jadi step-step buat nyari residu tuh gini. Jadi gini. Pertama kita harus bikin satu tabel lagi. Itu Y min Y regresi gitu. Nah, ini bisa lu total gitu. Bisa lu kurangin berapa? -1. Minus 1. Ini mungkin kita ganti ya soalnya ya, biar lebih susah gitu. Oh iya boleh. Ini mungkin 4,5. Wah. Ini tuh mungkin 7,5 gitu. Oke. Ya boleh lah ya. Ya. Berapa? Berapa ya? Oh, minus setengah. Minus setengah. Kalau yang ini berapa? Minus setengah gitu ya. Yes. Minus 1,5. Minus 1,5. Nah, ini kan angkanya udah bisa kan? Ya. Nah, selanjutnya jangan lupa di sini ada lagi Y min Y regresi kita kuadratin. Iya kan? Nah, ini minus 1 kuadrat berapa? Minus 1 kuadrat 1. 1 minus 0,5 kuadrat 1/4. 1/4 atau 0,25 ya. Ya. Minus 1,5 kuadrat 9/4. 9/4 2,25 kan? Iya. Nah, masih di sini bingung kan pasti. Residu di mana sih? Residu di mana gitu. Iya. Residu itu sebenarnya simpel aja. Sigma dari ini nih, dari ini sigmanya Oke. itu bisa dituliskan sigma Y min Y regresi dikuadratin kan? Iya. Hasilnya berapa? Hasilnya 3,5. 3,5. Nah, biasanya sih banyak orang yang terkecoh
di sini. Malah nanti hasil dari total ini dikuadratin lagi. Oh, Padahal ini kan gitu. udah dikuadratin gitu. Oh iya, Emang iya, kayak iya, gitu. iya. Emang biasa ada yang saya ajarin juga kayak gitu emang. Jadi hasilnya emang di sini aja. Oh iya, Selesai di iya, sini. iya, iya. Oke, 3,5. oke. Ya, residu sih kayak gitu aja ya. Nah, kita kan tadi udah belajar 2 subbab. Yang pertama tadi ada persamaan regresi sama residu. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Kita kerjain bareng aja di sini ya. Oke nih? Oke. Oke. Jadi kita ke persamaan regresi dulu. Misalnya nih, kita dikasih kayak gini. Nah, kayak gini nih. Nah, kita kalau mau ngerjain persamaan regresi gimana? Pertama yang harus kita lakuin apa? Nyari apa? Nyari SXY. SXY. Berarti kita perlu apa? Rumus SXY tadi kita perlu apa aja? Perlu sigma XY. Sigma XY. Berarti di sini kita butuh XY ya? Iya. Ya kan? Terus nah, kita hitung dulu nih XY-nya. Ayo kita hitung berapa? Ayo berapa nih? 1 kali 3. 3 5 kali 9. 45 6 kali 7. 42. 6 kali 7 42 ya. Ya, Oke, terus kita butuh apa lagi? kita butuh X bar X bar. X bar ini bisa dihitung berapa nih? 12 bagi 3 4. 4. Iya, bar kita boleh hitung berapa? 97 19 bagi 3. 19 bagi 3 tuh 19 bagi 3 itu 6,3. 6,33 ya. oke. Terus abis itu kita perlu apa lagi? Kita perlu SX kuadrat. Fx kuadrat. Itu di sini butuh x kuadrat kan berarti? Ya, Nah, set. Nah, hitung nih berapa? 1 1. 25 Nah, 36. 36. Oke. Udah, selesai kan kayak gitu. Udah. Berarti kita perlu ini x sama x kuadratnya gini doang. Atau diapain lagi nih? X sama x kuadratnya. Oh, sigma. Oh, sigma benar. Sigma XY. Berapa nih? Hitung coba. 90. Ngitungnya cepat juga sih Niko nih. Lanjut. Sigma x kuadrat berapa? 62. 62. Oke. Udah, terus diapain? Terus dihitung. Apanya? SX ya. SXY. Rumusnya gimana? Rumusnya itu sigma XY Sigma XY dibagi N dibagi N. dikurang X bar kali Y bar. Nah, masukin deh. Berapa nih? Sigma XY-nya berapa tadi? 90. 90. Dibagi 3. Dibagi 3. Dikurang 4 dikali 6,33. 4 dikali 6,33. Nah, ini angkanya agak jelek ya. Ya, Angkanya agak jelek ya. Pertama yang dulu ya, 90 bagi 3 berapa? 30. Min, berapa nih? Berapa ya? Ya, berapa? Ini kita 6 kali 4 dulu, 24. 33 kali 4, 66, 66 132. Berarti jadinya 25,32. Benar. Dah, berapa nih? Jadi 4,68. 4,68 benar. Terus S X kuadrat ya kan? Gimana rumusnya? Sigma X kuadrat Sigma X kuadrat dibagi N dibagi N dikurang X bar. kuadrat kan? Nah, X bar enggak. Dikurang X bar kuadrat, coba dicek lagi. Enggak. Salah kamu. Emang iya ya? Iya, ini salah nulis berarti. Harusnya X bar kuadrat. Oh gitu. Karena ini kan ada 2 nih, di sini ada 2, berarti di sini harusnya ada 2 juga. Kuadrat kan? Oh, oke Jadi oke. X bar ini atau X bar kuadrat. Oke? Siap. Nah,
Sigma X kuadrat berapa? 62. 62. N-nya berapa? 3. Waduh, angkanya agak jelek ya. Dikurang X bar kuadrat berapa? 4 kuadratnya terus dulu ya. Ya, 62 bagi 3 berapa nih? 62 dibagi 3. Wah, ini susah banget ini. Berarti 2,6666 berarti 20,666666. 20,66 kita di belakang dua angka belakang koma aja ya. Oke, siap. Kalau dua angka belakang koma berarti 20,67 dong. Oke. Ya kan? Ya, oke. Terus, Dikurangin dikurangin 16. oleh 16. Berapa nih? Jadi 4,67. 4,67. Oke. Nah, kalau udah ketemu ini, dua ini kita apain? Kita masukin ke Y. Ya apa Nat namanya Nat? Ya regresi. Y regresi. Y regresi min Y bar sama dengan SXY per SX kuadrat dikali X min X bar. Oke, benar. Lanjut. Masukin deh. Ini tekan Ya, min. 6,33 Oke. Oke. sama dengan Sama dengan 4,68 4,68. Wih, ini kok angkanya bisa mirip gini ya? dibagi 4,67. Kok angkanya bisa mirip gini ya? Aku bisa ya. Baginya susah tuh Nat. Bisa, nanti kita bulatan aja. Oke? Oke. Lanjut dikali. X dikurang X bar. X barnya 4. Oke, lanjut Nat. Lanjut ya. Lanjut nih. Ini 4,68 bagi 4,67. Gimana nih? 4,68 bagi 4,67. Waduh, ini susah banget Nat. Susah banget ya. Susah banget ini. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Ini kan udah pasti kan tinggi, lebih gede yang atas kan? Ya, Berarti kan ini kurang lebih 1 kan? ya. Boleh dikeluarin kalkulatornya. Oh iya, boleh, boleh. Boleh. Emang kalau di statistika ini kita terkadang banyak angka yang harus pakai kalkulator. 68 Nanti juga dibagi kalian pas ulangan boleh pakai kalkulator kok, tenang aja. 1,0021. Nah, berarti itu pembulatannya ke 1 kan? Iya. Nah, ternyata 1 gitu. Jadi sama ada Y regresi. Ini mungkin ini bisa kita hapus aja ya. Iya. Regresi min nggak usah min, masuk pindah aja nanti kita ya. Iya. Sama dengan X min 4 ya kan? Ya. Ditambah berapa? Ditambah 6,33. Nah, udah selesai. Oh. Nah, langsung di jumlah X. Y regresi sama dengan X plus 2,33. Nah, selesai. Nah, ini jadi persamaannya kayak gini ya. Wow. Jadi ini korelasinya apa? Korelasinya positif. Positif, karena di depannya positif kan? Ya. Nah, udah kayak gini aja contoh soal yang buat persamaan garis regresi. Ya. Nah, kita lanjut ke soal residu. Nah, kali ini soal residunya agak berbeda nih. Oke. Jadi kita diberikan misalnya persamaan Y regresi sama dengan X plus 3 gitu. Persamaan Y regresinya kayak gini. Oke. Ya kan? Persamaan Y regresi gini. Terus berarti kita bisa ngitung Y regresi kan? Bisa. Ya kan? Ini di sini ada kolom Y regresi kan berarti? Iya. Nah, kalau tadi kan kita harus dikasih tahu Y regresinya kan? Ya. Kali ini kita harus nyari sendiri dulu. Gimana tuh caranya? Nah, ini kita masukin Y regresi buat X-nya 2 berapa? 5. Berarti kan 2 tambah 3. Ya. 5, benar. Terus ini 3 tambah 3 6. nah. Oke. Terus tadi kita harus ngitung apa nih? Kalau mau residu. Pertama kita hitung apanya nih? Nambahin kolom apa di sini? Oh, Y residu Y Y min
Y regresi ya. Y regresi. Ya, diingat-ingat ya nih. Iya. Y mini regresi. Itu ada apa aja? Jadi gimana? Y mini regresi berapa? Yang sini? 0. 0. Oh, bisa 0 Di sini ya. bisa. Di sini -1. -1. Nah, udah kan? Udah. Terus apa lagi? Dikuadratin. Dikuadratin kan di sini. Udah. Nah, berapa? Ini 0 kuadrat, 0. min 1 kuadrat, 1. 1. Berarti residunya 1. ini bukan dikuadratin lagi ya, jangan lupa. Oke, Banyak yang Nat. salah kayak gitu soalnya. Banyak ya? Banyak. 1 ya jadinya. Iya, 1. Nah, berarti kan, oh iya tadi saya lupa kasih tahu. Berarti kalau semakin kecil residu, berarti artinya itu semakin akurat persamaannya. Kenapa bisa gitu? Misalnya nih, dengan fungsi ini prediksi kita selisihnya cuma 1. Prediksi kita selisihnya cuma 1. Oh. Misalnya kalau fungsinya misalnya x plus 4 nih, di sini kan jadi 6 sih, jadi 7. Nah, itu bakal beda lagi nanti residunya. Kalau ini 5, ini residunya bakal beda-beda lagi. Oh, Jadi, gitu. berarti dengan persamaan ini residunya lumayan kecil, maka dari itu di sininya lumayan akurat. Oh, iya. Oke, paham Iya. Nathan. Keren Gitu aja. banget. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.